Kita lanjutkan untuk ruang hasil kali dalam. Jika di buku Jeleon, operasi dalam ruang hasil kali dalam dicontohkan adalah operasi inner product atau ya inner product ruang hasil kali dalam seperti ini. Ada ruang hasil kali dalam dikasih pembobotan, ya. Ini juga masih tetap seperti inner product. Kemudian ini operasinya adalah integral function, gitu ya. Nah, kita coba lihat di buku Howard Anton. Ini terjemah edisi ketiga, ya. Ini terjemah edisi ketiga, halaman 179. Mungkin beda edisi, beda halaman. Ruang perkalian dalam namanya. Definisinya sama, ya. Kita gunakan, di buku Jeleon tuh banyak sekali salah ketik, ya. Dia masih pakai simbol kurung. Ini seharusnya seperti saya ungkap sebelumnya bahwa simbol dari ruang hasil kali dalam adalah simbolnya seperti ini, gitu. Dan ini sifat-sifat bisa diikuti, ya. Jadi operasi itu disebut operasi hasil kali dalam atau inner product. Ini disebutkan inner product jika memenuhi 4 sifat ini. Jika enggak, ya enggak, gitu. Nah, ruang vektor yang mempunyai ruang hasil kali dalam dinamakan ruang hasil kali dalam. Nah, udah itu kemarin sudah. Nah, ini sifat-sifat tambahan yang bisa didapatkan dari 4 sifat yang pertama. Dan ini contoh. Kalau sebelumnya kan contoh kita seakan-akan menggunakan contoh apa ya, ruang hasil kali skalar. Tadi saya salah sebut. Ruang hasil kali skalar. Nah, ini lihat contoh 42. Dia menggunakan ruang hasil kali skalar, ya kan? Pakai Euclidean distance gitu. Ya. Ya, dan dia merupakan ruang hasil kali dalam. Nah, contoh berikutnya dia mendefinisikannya sendiri. Nah, ini sebenarnya seperti yang dicontoh di Jeleon, dia ada pembobotan. Ruang hasil kali dalam dikasih bobot. Cuman semoga dengan contoh yang ada di buku ini kita bisa lebih mengenal bahwa ruang hasil kali dalam itu sebenarnya adalah operasinya itu kita didefinisikan, dan operasi itu akan memenuhi sifat yang 4 ini, gitu. Nah, masalahnya operasi yang mana yang memenuhi sifat ini harus kita buktikan. Nah, kalau yang dicontoh ini kan sebenarnya sudah terbukti bahwa dia memenuhi sifat 4 itu. Kalau yang di Jeleon generalisir karena dikasih bobot. Nah, ini bobotnya diperlihatkan bahwa 3U 1V1 2U 2V2. Ini ruang hasil kali dalam, dia tunjukkan sifat-sifatnya, ya kan, terbukti. Ini ditunjukkan lagi sifatnya, terbukti. Ini ditunjukkan sifatnya, terbukti, dan dia merupakan ruang hasil kali dalam. Begitu. Jadi semoga ini menjadikan kita semakin bisa mengikuti, bisa mengenal apa itu ruang hasil kali dalam. Jadi secara konsep nggak ada yang rumit, nggak ada. Karena ruang vektor dia ada satu operasi namanya operasi hasil kali dalam. Apa itu operasi hasil kali dalam? Yaitu operasi, ya, antar dua vektor. Operasi antar dua vektor. Apakah perkalian penjumlahan? Enggak, pokoknya operasi antar dua vektor. Makanya simbolnya begini aja, operasi antar dua vektor. Di mana operasi antar dua vektor itu harus memenuhi 4 sifat. Ya. Seingat apa 4 sifat itu? Kita lihat di sini. Kalau di sini ada namanya simetris, aditivitas, ya, kemudian homogenitas dan positivitas. Itu 4 sifat ini. Nah, ketika ruang vektor mempunyai operasi hasil kali dalam atau inner product, maka ruang vektor itu disebut ruang hasil kali dalam. Sederhana. Ya. Sudah selesai konsep dan kita sudah lihat contohnya.
Ini contoh simple, contoh yang sederhana yang membuat kita bisa mengenal dia dengan ya pengenalan pertama kali lah gitu ya. Di video sebelumnya juga sudah kita dengan buku Jeleon, tapi di sini semoga atau harapan saya mempermudah kita mengenalnya ya, semoga ya. Nah, kalau ini contoh misalnya dia ada, kita punya matrik U dan matrik V, dia matrik 2x2, berarti kita sebut dia himpunan matrik 2x2. Sedangkan operasi hasil kali dalamnya ini sebenarnya operasi perkalian skalar ya, operasi hasil kali skalar. Jadi bahasa Inggrisnya dot product, bisa dot product atau skalar product ya, skalar product, operasi skalar. Maka dia adalah menghasilkan operasi tersebut adalah operasi ruang hasil kali dalam. Dan contoh-contoh yang lain bisa Anda lihat di sini gitu. Ini sama dengan contoh yang di Jeleon ya gitu. Ada integral, itu integral dua function. Dah segitu-gitunya aja contoh sebenarnya, kesana kemari. Oke, ketidaksamaan squat, Cauchy squat itu tulisannya karena dia ruang hasil kali dalam ya, ruang hasil kali dalam kuadrat sama dengan UV dari ruang hasil kali bukan ruang hasil kali dalam dari UV, hasil kali dalam kuadrat dari U dan V itu kurang dari sama dengan hasil kali dalam U dikalikan hasil kali dalam VV. Ingat, hasil kali dalam itu adalah skalar hasilnya, karena dia konsep generalisir konsep dari hasil kali skalar. Oke, ini pembuktiannya. Dan secara umum ini disebut ketidaksamaan Cauchy atau Cauchy inequality. Itu untuk pengenalan dari ruang hasil kali dalam.